Pihak Penerangan Daerah Militer 1 Bukit Barisan maupun Polda Sumut angkat bicara terkait puluhan personel berpakaian seragam TNI AD dari Kodam 1 Bukit Barisan mendatangi gedung Satreskrim Polrestabes Medan. Kapandem 1 Bukit Barisan, Kolonel Riko J. Siagian menyebut bahwa personel TNI datang untuk meminta agar polisi menangguhkan penahanan terduga tersangka pemalsuan surat tanah ex-PTPN 2 berinisial ARH. Terduga tersangka yang dilakukan penahanan ini merupakan keluarga dari salah seorang personel bernama Mayor Hasibuan. Persoalan itu merupakan kesalahan pahaman antara Satreskrim Polrestabes Medan dengan personel Kumdam 1 Bukit Barisan. Kedatangan personelnya ke Polrestabes Medan dengan memakai baju dinas lengkap dengan baret hijau itu merupakan persoalan pribadi bukan institusi. Sebab dia pribadi menjadi penasehat hukum dari pihak keluarga. Walaupun diakuinya anggota Kumdam 1 Bukit Barisan datang dengan cara beramai-ramai untuk menemukan Kasat Reskrim menanyakan surat, namun bukan berarti untuk menyerang. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan kedatangan penasihat hukum Kodam 1 BB dan beberapa anggotanya ke Polrestabes Medan untuk berkoordinasi terkait status penahanan ARH, saudara dari Mayor Dedi Hasibuan dalam perkara dugaan pemalsuan surat keterangan tanah yang menjerat ARH. Dan tidak akan menghindari proses hukum. Bapak minta kapan kami hadirkan? Sekarang begini, dan Bapak sampaikan saya, sekarang saya menyampaikan. Kemudian yang kedua, penilaian subjektif itu yang bersangkutan ini berdasarkan alat bukti sebagai pelaku kejahatan yang sesuai dengan pasal yang kami kenakan. Ada lagi 3 laporan polisi lainnya Pak Hasibuan. Ya kenapa Profesor Pagar dijelaskan seperti itu, ditangguhkan? Maaf, saya jelaskan dulu. Saya sudah paham Pak, saya sudah paham aturan seperti itu. Saya mantan penyidik juga Pak, saya mantan penyidik, jadi saya sudah paham. Yang saya tanyakan kenapa ada diskriminasi? Tidak ada diskriminasi. Loh, kenapa Profesor Pagar ditangguhkan? Ini tidak ada 3 LP lagi Pak. Yang namanya 3 LP, 10 LP, tadi kan saya sudah jelaskan, itu prosedur hukum. Tetap yang namanya erosi ini, saya bicara dulu, situ diam dulu. Kasar itu, biar aja, dia kan suka-suka. Pada saat Bapak akan menegakkan hukum, kita dukung, kita support. Dukung kami makanya. Iya, kami dukung, makanya silakan proses hukum. Kami mengajukan permohonan penangguhan penahanan saja. Yang bersangkutan ini ada 3 LP. Pak, kan sudah saya bilang, pada saat proses hukum, kapan Bapak mau meriksa? Kami hadirkan. Apa yang salah? Terus 3 LP lagi bagaimana? Kami dukung. Kayak mana cara berhukumnya? Ada pemanggilan, kan ada mekanisme. Terus? Kan di Perkap 6 2019, Terus itu ada diatur. orang lagi datang nih ke saya. Contoh, mohon maaf. Iya. Pak Hasibuan, mohon maaf. Iya. Datanglah 3 orang. Contoh lah misalnya ibu ini jadi korban. Iya. Ah, ini saya ini lapor Pak. Iya. Kemudian tersangkanya pelapor saya kenapa mau dipulangkan? Pak. Satunya lagi begitu lagi ke kami. Oke. Kalau begini hukum nggak ada ini. Loh. Kalau Bapak di sini paksakan kehendak. Bukan bagaimana paksa, saya? berarti itu juga yang si pelapor memaksakan kehendak kepada Bapak. Oh jelas, Itu dia, tidak Pak. ada laporan. Dalam Undang-Undang Tidak ada. 2009 tentang kekuasaan kehakiman itu jelas kok. Ini ada sendiri. Makanya Pak, saya sekarang menyampaikan, saya datang ke sini Pak, ini kami mau menangguhkan penahanan, sudah masuk. Penangguhan Terus ini caranya proses jangan hukum. begini, orang dengan Saya mau silaturahmi. Loh. Ada yang salah silaturahmi seperti ini? Ya udah, terima kasih silaturahmi saya terima. Makanya kami mau menegakkan hukum, proses hukum tetap jalan. Tapi tolong dong, ini ada penangguhan penahanan. Ini bagian dari proses hukum. yang Penangguhan penahanannya hargai kami proses hukum. saya hargai, makanya panggil nanti kami hadirkan. Tidak, ada 3 laporan lain yang sekarang kami tangani. Pak, mau dia nanti di Papua sana, kalau nanti ada pemanggilan kami Tidak hadirkan. memaksakan kehendak. Oh tidak, Bisa begitu, tidak, Pak. Bapak yang memaksakan kehendak. Kenapa ini diskriminasi? Tidak ada Bapak diatur di sini dalam kami kuhap. memaksakan kehendak. Pak, Tidak boleh. saya bicara dulu. Saya bicara dulu. Pak. Saya bicara dulu. Saya bicara dulu. Ya, saya bicara dulu. Ya, itu diatur, Pak. Pada saat ada 2 pelaku, ya. Kemudian 1 ditangguhkan, 1 tidak. Bapak tanya diri Bapak sendiri, cari aturannya. Boleh nggak tidak seperti itu? 1 ya Pak ya. Terkait dengan laporan polisi ini, kan Bapak ingin jadikan acuan Bapak untuk ditahan. LP ini. Nah, yang lain kita belum buka, apakah piring atau tidak. Makanya Bapak belum menggelar, tapi Bapak
Bapak sudah bisa. Ini saya menghargai Bapak datang ke sini. Saya sudah sampaikan tadi. Kalau Bapak menghargai, maka Bapak jawab tertulis kemarin. Jangan hanya WA saja. Suratnya baru masuk kemarin, Pak, makanya saya jawab. saya datang ke sini mengantar Pak langsung gaduh, dan Pak ke Bapak juga. Bapak dari kemarin saya tidak bisa ketemu. Pakai password loh itu, digital itu. Iya. Saya tekan, terus 9 kali saya bel. Kemudian Bapak ada yang namanya si Rani bilang, Bapak kasat tidak ada di tempat Polda. Saya menemui Jokowi waktu di Pas Pampres saja nggak seperti ini susahnya. Seorang kompor susah sekali menemuinya. Bapak datang tiba-tiba. Pak, yang namanya ini punya negara nih Pak, punya rakyat. Saya Pak, saya punya kantor juga di Kundang sana. Setiap orang mau datang kami terima Pak. Nggak ada yang bersulit. Ini saya sudah ketemu sama Bapak, saya sudah jelaskan prosedurnya. Ini karena tadi saya sudah sampaikan ke Pak Kasat Intel. Oke, kalau memang Bapak minta dibantu, ya kita lihat prosesnya ada, kita gelar. Proses hukum tetap berjalan. Kami hanya konteks ditangguhkan. Tidak ada dalam proses. Kapan nanti mau diperiksa? Silahkan. Kenapa ini ditangguhkan? LP-nya sama, laporan polisinya sama, terlapornya juga 2. Kok ini hati-hati loh. Ini ada apa ini? Sampai gimana ini? Itu. Dari Sumatera Utara, Marsha, Media Prioritas TV melaporkan.